Setiap kali membicarakan Sabto Palon, kita selalu disuguhi karakter hamba sahaya dengan jiwa penuh dendam kesumat. Kepergiannya membawa sumpah dan kutukan, sementara kedatangannya membawa ancaman dan malapetaka, berupa pertanda letusan gunung berapi, banjir bandang, kekurangan pangan, penyebaran wabah, dan beragam malapetaka lainnya. Sabto Palon dilakonkan sebagai karakter pembenci Islam dan berkehendak untuk melenyapkan agama ini dari tanah Jawa 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Bagaimana jika kita hari ini membahas sosok Sabto Palon yang lebih ramah, Sabto Palon yang lebih cinta damai dan berkedudukan tinggi, dan tentu saja Sabto Palon yang memerankan diri sebagai seorang muslim yang taat. Saudara-saudara, dalam perbincangan kali ini kita akan mengupas dua naskah, yakni yang pertama Serat Jongko Joyoboyo versi Sabto Palon, atau kita sebut saja sebagai Serat Jongko Sabto Palon. Dan yang kedua adalah Suluk Damarwulan. Bagaimana kupasannya? Selamat menikmati. Dalam kegelapan yang temaram, tersembunyi setan yang bermain perang. Rayuan mereka menyesatkan, menjebak yang lemah iman, membawa kehancuran, menjerumuskan hati yang rentan. Ketika membahas tentang Serat Jongko Sabto Palon, sejumlah penulis tidak mengutipnya secara lengkap. Anjar Ani misalnya, dalam buku rahasia Ramalan Joyoboyo, Ronggowarsito, dan Sabto Palon, hanya menampilkan satu pupuh tembang sinom yang berisi 16 bait atau podo. Padahal Serat Jongko Sabto Palon versi yang lengkap berisi 3 pupuh. Jadi kutipan Anjar Ani sebenarnya hanya membahas sepertiga naskah saja. Sayangnya pada bagian ini sosok Sabto Palon seolah-olah memang terlihat seperti memusuhi Islam di tanah Jawa. Inilah akar mula kesalahpahaman yang terjadi. Padahal jika mau sedikit saja meluangkan waktu untuk membaca naskah lengkap pada pupuh ketiga bagian akhir, justru akan terlihat keberpihakan Sabto Palon terhadap Islam. Ikhtisar naskah ini sebenarnya menjelaskan bahwa di era Majapahit, Sabto Palon belum ingin memeluk agama Islam, sebab masih banyak konsepnya yang diajarkan secara menyimpang. Menurut Sabto Palon, ajaran agama hanya diajarkan meliputi persoalan hukum perbuatan semata, namun tidak mendalami hakikat yang bersemayam dalam hati, sehingga justru merusak seorang hamba. Dalam pupuh 3, bait 19 dan 20, Sabto Palon bahkan akan mengawal hingga ajaran Islam mengalami penyempurnaan. Siapapun dari kalangan orang Jawa yang tidak bersedia menganut agama Islam akan mendapatkan hukuman yang berat. Agama Islam inilah yang dijadikan sebagai pengukuh bagi bumi Nusantara dan sekitarnya. Dalam kegelapan yang temaram, tersembunyi setan yang bermain perang. Rayuan mereka menyesatkan, menjebak yang lemah iman, membawa kehancuran, menjerumuskan hati yang rentan. Jauhkan diri dari tipu daya semu, bertaubat pada Allah. Naskah berikutnya yang perlu dibaca adalah Suluk Damarwulan. Suluk ini termuat dalam kompilasi naskah yang dikumpulkan oleh Dr. Theodor Bicquaut pada tahun 1937, namun tidak sempat diterbitkan.
Keberadaan kumpulan naskah ini bisa ditemukan di perpustakaan Kolese Ignatius Yogyakarta. Memikat hati dengan janji-janji kosong, menjauhkan dari jalan. Dalam naskah ini, Sabto Palon digambarkan merupakan seorang tumenggung Majapahit dengan gelar baru, yakni Tumenggung Sabto Gunung. Berbeda dengan karakter dalam serat Darmo Gandul, Sabto Palon dalam naskah ini adalah seorang Muslim yang taat. Kembali padanya Tuhan yang Maha Suci. Sementara Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, digambarkan gemar bermain perempuan, terlalu banyak makan enak, mabuk pujian, dan larut dalam kesenangan duniawi secara berlebihan. Sabto Palon berupaya menasehati sang raja agar tidak terjebak dalam maksiat. Kembali pada cahayanya, menjauhi gelapnya dosa. Jauhkan diri. Di antara nasihat Tumenggung Sabto Palon bahwa jika manusia hanya mengikuti kesenangan tanpa mengingat usia yang singkat, maka kesenangan ini hanya akan menjebak manusia sehingga hilang kemuliaannya bercampur dengan setan. Dengan taubat yang tulus, sucikan diri dari dosa. Dekatkan diri pada Allah, menjaga kehidupan yang sejati. Bagi Sabto Palon, hidup yang terbaik adalah dengan mengikuti ajaran Islam. Sebab dalam Islam, semua harapannya, iman dan yang diimani, itu semua bisa dirasakan, sehingga akan menumbuhkan keimanan dalam kehidupan. Kuatkan tegak dalam taat padanya, kembali pada nama Tuhan yang Maha Suci. Kuatkan tekad dalam taat padanya, dengan ayat yang suci. Kuatkan tekad dalam taat padanya, dengan ayat suci dan doa yang tulus. Taklukkan godaan dengan iman yang kokoh. Nah, saudara sekalian, sekarang kita paham bukan? Nama Sabto Palon sebenarnya hanya sebuah nama pasaran dalam karya sastra. Tidak perlu kalian mengimani Sabto Palon sepenuh hati. Apalagi karakter Sabto Palon dengan sifat buruk yang suka mengutuk, menyumpah, dan penuh dendam. Tokoh Sabto Palon bagi para pengarang bisa digunakan sebagai karakter yang bisa mewakili ideologi apapun, sesuai dengan selera dan keyakinan yang dimiliki oleh para pengarangnya. Berikanlah cahaya dalam gelap, agar tak tersesat dalam suram. Di tengah godaan yang mencekam, teguhkanlah hati selalu mantap. Ya Allah, lindungi kami dari semua godaan kelam ini. Kuatkan jiwa, teguhkan nalar, terangi nuri, agar terus benar. Dalam langkah yang kadang goyah, tuntunlah kepada jalan cahaya, agar nalar penuh hikmah, bijaksana dalam setiap langkah. Ya Allah, lindungi kami dari semua godaan kelam ini. Kuatkan jiwa, teguhkan
terangi duri agar terus tenang.